Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ya, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajak pendengarnya untuk memikirkan perbandingan apa yang tepat mengenai kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu tidak bisa kita gambarkan seperti kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan Inggris, kerajaan mungkin Majapahit yang punya satu wilayah teritorial tertentu. Jadi kerajaan Allah itu sangat luas dan boleh dibilang tidak terbatas begitu ya. Makanya Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk memikirkan perumpamaan apa yang paling tepat. Karena kerajaan Allah sangat berbeda konsepnya dengan kerajaan di dunia ini. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus memakai perumpamaan biji sesawi. Dan kita tahu bahwa biji sesawi itu memang sangat kecil begitu ya. Nah, dalam bahasa Yunaninya kata kecil itu berarti mikro, jadi sangat kecil. Jadi kita bisa membayangkan sesuatu yang sangat kecil lalu dapat ditanam dan dia tumbuh. Jadi kata kunci di bagian ini adalah kecil. Jadi sesuatu yang di luar dugaan, disepelekan dan lain sebagainya. Seperti seruan pertobatan Yohanes Pembaptis. Banyak orang pada masanya itu tidak menghiraukan ataupun boleh bilang mengabaikan seruan pertobatan daripada Yohanes Pembaptis, karena mereka berpikir suaranya kecil, mikro, hanya satu orang yang ngomong, jadi tidak akan berdampak apapun. Tapi memang akhirnya banyak orang yang percaya dan dibaptis. Nah, oleh karena itu dari hal yang kecil ini, dari sesuatu yang sangat kecil ini, kata Tuhan Yesus, maka dia akan bertumbuh dan akan menjadi besar. Tetapi tidak hanya bertumbuh dan menjadi besar, biji sesawi ini itu digambarkan oleh Tuhan Yesus itu dapat mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dari hal yang sangat sepele akhirnya bisa memberikan naungan kepada binatang yang lainnya yang hinggap di biji sesawi ini, yang tadinya biji menjadi sayuran yang sangat bisa menaungi binatang-binatang. Saudara, apa yang ingin Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan ini? Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa bagaimana kita bisa memahami kerajaan Allah itu dari hal-hal yang kecil, yang kita anggap sepele lah mungkin ya, yang kita abaikan. Dari hal-hal yang kecil, justru dari hal-hal yang kecil itu ketika kita mendapatkan pengertian pelan-pelan menjadi besar dan kita akan benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kita benar-benar bisa memahami kerajaan Allah dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan pengertian itu kepada yang lainnya. Saudara, mari kita mulai untuk memahami kerajaan Allah, mulai dari kehidupan kita sehari-hari yang kecil. Apa contohnya? Ya, mulailah untuk mengampuni, mulailah untuk membaca firman Tuhan, mulailah untuk berdoa, mulailah untuk rajin ibadah, mulailah untuk kembali lagi mengetahui firman Tuhan dengan lebih serius, dengan lebih dalam lagi. Mulailah melakukan firman Tuhan yang kecil-kecil dulu, yang kita anggap mikro dulu. Justru dari hal yang kecil-kecil itu kita akan menambahkan pengertian kita tentang kerajaan Allah. Dan akhirnya kita firm, kita teguh untuk memegang kerajaan Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya. Dan kalau kita sudah firm dengan pengertian kita, bagikan kepada yang lain, naungi yang lainnya, sehingga mereka boleh memahami
tentang siapa Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, hari ini mari kita mulai dengan sesuatu yang kecil, yang mikro, tetapi berdampak untuk memahami kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.